Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya slideshow ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini menunggu karena belum bisa saya slideshow. Sepertinya laptop saya yang agak lemot. Oke, nanti kalau misalkan suaranya terputus-putus, mohon untuk saya di ini Lu masih mau kas? Kas. Jadi Pan, gue juga 2 bulan. Sama nabung kan Pan? Lu nggak nabung? Kok bisa masuk lagi gimana sih? Suaranya udah remote. Ini gimana sih suaranya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai uji lebih dari 2 proporsi atau uji chi-square atau chi kuadrat, atau bisa untuk simbolnya ini adalah x kuadrat seperti ini ya. Nah, apa saja sih sebenarnya syarat yang harus kita penuhi untuk kita bisa menggunakan uji chi-square? Nah, uji chi-square ini itu digunakan untuk jenis uji komparatif yang non-parametris ya, bukan yang parametris. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai non-parametris dan parametris ya, di tabel skala ukur itu juga saya sudah cantumkan. Untuk numerik itu termasuk non-parametris atau parametris dan juga kategorik seperti itu. Nah, untuk uji chi-square ini itu adalah kita gunakan apabila dalam penelitian kita itu ada 2 variabel atau 2 proporsi. Jadi ada variabel independennya 1 dan juga variabel dependennya 1. Kemudian skala datanya harus yang nominal. Ya, perlu diingat lagi ya Bapak Ibu, untuk skala data yang nominal atau ordinal itu termasuk dalam kategorik skala ukurnya, sedangkan yang numerik itu terdiri dari interval dan juga rasio. Nah, ini untuk uji chi-square ini kita bisa gunakan apabila dalam penelitian kita itu terdiri dari 2 variabel, variabel X dan variabel Y. Misalkan kita akan meneliti mengenai hubungan antara jenis kelamin terhadap kejadian hipertensi misalkan. Nah, karena nanti di situ berarti variabel jenis kelamin itu berarti nominal ya. Nominal berarti di sini bisa menggunakan uji chi-square karena jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian uji chi-square ini kalau misalkan lebih dari 2 variabel, nanti kita harus menggunakan uji yang lainnya. Jadi intinya untuk uji chi-square ini kita hanya bisa kita gunakan apabila dalam penelitian kita itu hanya ada 2 variabel. Variabel independen atau variabel bebasnya, dan juga akan kita hubungkan dengan variabel dependennya atau variabel terikatnya. Nah, uji chi-square ini kita
gunakan untuk membandingkan frekuensi yang diamati atau observe. Observe itu berarti diamati atau dengan disingkat O, dengan frekuensi nilai yang diharapkan. Nah, diharapkan di sini adalah expected. Jadi yang nanti diingat, jangan sampai terbalik, kalau diamati itu berarti observe. Kalau diharapkan ya, karena diharapkan expected. Jadi apa yang kita amati dengan yang kita harapkan pastinya nanti di situ akan berbeda seperti itu. Misalkan di sini kita akan melakukan pelemparan koin. Nah, kita akan melempar koin dilempar sebanyak 100 kali. Nah, yang keluar itu angkanya adalah 70 kali dan keluar angka itu 70 kali dan keluar burungnya itu 40 kali. Nah, jadi observe di sini ya yang sebenarnya yang diamati itu adalah 70 kali untuk angka dan 40 kali untuk burung. Sorry, ini 30 ya harusnya ya. 70 kali untuk angka keluar 70 kali, kemudian untuk burungnya adalah 30 kali karena kita akan melempar 100 kali. Nah, jadi yang diamati, yang yang diharapkan atau E-nya itu 50 angka dan 50 burung. Tapi ternyata pada kenyataannya yang kita amati, yang setelah kita lakukan penelitian, ternyata yang keluar adalah 70 kali angka dan 30 kali burung. Jadi proporsinya akan berbeda ya untuk nilai yang di-observe, yang kita amati dengan yang diharapkan atau expected ini. Karena ini sebenarnya sebelum kita melakukan penelitian, yang kita harapkan itu yang keluar adalah 50-50, 50 angka dan 50 burung. Ternyata setelah kita amati, setelah kita lakukan penelitian, ternyata yang keluar adalah 70 kali angka dan 30 kali burung. Seperti itu ya. Nah, syarat uji Chi-square yaitu semua pengamatan dilakukan dengan independen, dilakukan dengan bebas ya. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau actual count atau FO atau nilai O observe yang sebesar 0. Jadi apabila nanti dibentuk tabel kontingensi, dia hasil nanti kalau SPSS itu akan terlihat ya, itu tabelnya 2x2 atau 2x3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tabel kontingensinya itu 2x2, maka nanti hasilnya itu tidak boleh ada satu sel pun yang memiliki frekuensi harapan atau expected count atau disingkat dengan FH ya, frekuensi harapan itu kurang dari 5. Nah, kalau misalkan lebih dari 5, itu kita bisa menggunakan Fisher exact. Kemudian kalau tabelnya itu lebih dari 2x2, misalkan 2x3, nah nanti maka jumlah sel dengan frekuensi harapan tadi FO atau expected count-nya yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kalau kita menggunakan di dalam penelitian kita ada 2x2, maka nilai FO atau expected count-nya itu harus 0, harus 0. Kalau misalkan kurang dari 5 expected count-nya pada tabel 2x2, maka kita bisa menggunakan Fisher exact. Tidak menggunakan uji Chi-square, tapi menggunakan Fisher exact. Namun, apabila nanti tabelnya itu lebih dari 2x2, misalkan 2x3, maka nanti jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, nanti Bapak Ibu jangan bingung ya, nanti karena kalau di SPSS itu akan muncul di bawah sendiri. Kita dilihat di situ nanti apakah tabelnya adalah 2x2
ataukah 2 kali 3. Kalau 2 kali 2 nanti di bawahnya ada expected count-nya itu yang keluar itu berapa persen. Nah, nanti di situ akan terlihat. Yang perlu diingat, kalau 2 kali 2 FH-nya ini harus 0. Kalau misalkan 2 kali 3 atau lebih, yang intinya lebih dari 2 kali 2, maka nanti untuk frekuensi harapan atau expected count ini tidak boleh lebih dari 20%. Jadi nanti di bawah tabel di hasil SPSS nanti bisa terlihat di situ ya Bapak Ibu bahwa nanti hasilnya apakah expected count atau frekuensi harapannya itu berapa persen, misalkan 15% dalam tabel 2 kali 3, maka kita masih bisa menggunakan uji chi-square. Namun nanti apabila di tabel itu 2 kali 3 itu expected count-nya itu lebih dari 20%, maka nanti kita lihat di hasil bawahnya chi-square nanti akan muncul Fisher exact. Jadi yang kita pakai untuk p-value atau seek-to-tell atau melihat hubungan apakah ada hubungan atau tidaknya nanti bisa dilihat dari Fisher exact-nya, hasil Fisher exact tersebut. Oke, selanjut ya untuk jenis uji X atau chi-square ini. Jenisnya itu ada 3 yang kegunaan uji chi-square. Yang pertama uji goodness of fit atau kesesuaian. Nah, uji goodness of fit ini kita bisa untuk mengamati kesesuaian dengan parameter atau populasi ya dari nilai sebelumnya. Nah, nantinya di sini akan berbentuk distribusi. Kalau untuk uji homogenitas atau uji homogeneity itu nanti untuk mengetahui antar kelompok homogen atau tidak, distribusi antar kelompok sama atau tidak. Jadi uji homogenitas ini nanti bisa untuk melihat apakah data yang kita miliki itu homogen atau tidak, kelompoknya sama atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah uji independensi. Uji independensi ini untuk melihat ada tidaknya asosiasi, ada tidaknya hubungan antara 2 variabel. Dan juga bisa juga untuk mengetahui perbedaan proporsi antara 2 variabel dalam penelitian kita. Nah, ini untuk rumusnya. Rumus dasar dari uji X kuadrat atau uji chi-square adalah nilai O, itu adalah nilai observed, dan nilai E, atau nilai expected. Nah, rumusnya untuk uji chi-square itu adalah, kita ketemu lagi ya dengan rumus ya Bapak Ibu. Jadi, X kuadrat itu sama dengan sum, ini adalah lambang sum ya, atau jumlah dari nilai O yang diobserve, nilai dari observe dikurangi expected. Dibagi kuadrat ya, setelah O dikurangi E, kemudian kita kuadratkan. Kemudian dibagi nilai expected, seperti itu. Nah, nanti hasilnya dari X hitung ini, kita lihat hasilnya, apakah lebih dari X tabel, ataukah kurang dari X tabel. Nah, kalau misalkan X hitungnya ini, hasil dari kita memasukkan rumus ini, itu nanti hasilnya lebih dari X tabel, maka di situ ada perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kalau misalkan kurang dari X hitungnya itu kurang dari X tabel, maka tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y, seperti itu. Nah, yang kedua adalah uji goodness of fit. Nah, uji goodness of fit ini kita bisa dilihat ya, contohnya seperti ini, nilai expected ya yang diharapkan itu jika koinnya seimbang, kalau nilai expected itu yang diharapkan atau nilai E-nya yang kita harapkan itu adalah 50-50. Jadi pada permukaan H dan permukaan T, ini yang kita harapkan yang muncul itu 50H, 50T.
ternyata setelah diamati yang keluar untuk H-nya adalah 40, T-nya 60, seperti itu. Nah, kita bisa buat tabel seperti ini ya, untuk mempermudah kita untuk menghitungnya, untuk memasukkannya ke dalam rumus. Jadi permukaan yang di-observe berapa, yang di-expected berapa, di sini. Berarti yang ini berarti untuk permukaan H yang expected-nya adalah 50, untuk permukaan observed-nya, sedangkan observed-nya adalah 40. Kemudian untuk permukaan T, observed-nya adalah 60 dan expected-nya adalah 50, seperti itu. Jadi nanti yang kita jumlahkan ke bawah ya. Karena yang kita lakukan pelemparan adalah 100. Jadi yang observe itu berapa dari dua permukaan H dan T? 100. Ini pasti harus 100 sama. Harus sama. Kemudian kita memasukkan rumus yang tadi ya. Rumus mencari O kurangi E. Ini kita bisa lihat di sini. O dikurangi E. Jadi mudah ya, di sini kita tinggal masukkan ke dalam tabel. 40 dikurangi 50 adalah min 10. Sedangkan O min E dikuadratkan, berarti hasil dari O kurangi E ini baru kita kuadratkan. Nah, min 10 dikuadratkan berarti 100. Minusnya ini hilang karena kita kuadratkan. Kemudian permukaan T, nilai O dikurangi E itu adalah 10. Karena 60 dikurangi 50 tanpa minus. Kemudian nilai O dikurangi E dikuadratkan, itu jumlahnya adalah 100. Seperti itu. Kemudian kita bagi E. Nah, O min E dikuadratkan ini kita bagi dari nilai expected-nya, berarti 100 dibagi 50. Jadi sama dengan 2. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi selain nilai O dan E, kita lihat di sini nilai X. Nilai X-nya adalah 2, jadi nilai X kuadrat adalah 4. Jadi kita lihat lagi di rumus X kuadrat ini berarti 4. Nilai O min E kuadrat ya, berarti ini 100 dibagi dibagi E, berarti ini ya langsung dilihat di belakang. 4 dibagi 2 sama dengan 2 goodness of fit-nya. Ini enggak kelihatan ya. Kemudian yang ini selanjutnya kita melihat ada 3 kelompok mahasiswa yang di sini dibagi menjadi 3. 3 kelompok mahasiswa di sini. Ini masih. Nah, tadi yang pertama adalah uji goodness of fit, yang kedua adalah uji homogenitas. Ini adalah uji homogenitas. Kita ingin melihat apakah data yang kita miliki itu homogen atau tidak. Kita melihat ada populasi, ada sampel perokok dan tidak perokok. Mahasiswa jurusan keperawatan, IKM, dan radiologi. Sama ya Bapak Ibu seperti tadi, nilai expected itu adalah yang kita harapkan itu sebesar 30, 40, 30. Ini untuk perokok. Yang tidak perokok yang kita harapkan adalah 45, 60, 45. Nah, nanti ternyata kenyataannya yang di-observed itu berapa hasilnya di sini. Nah, nanti kalau di soal akan sudah ada tabel seperti ini, tinggal nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk jumlahnya di sini, jumlahnya ini adalah jumlah dari nilai O dan O, E dan E, seperti itu. Kalau ini 100 berarti yang ini, jumlah dari keperawatan, IKM, dan radiologi sebanyak 100 mahasiswa. Nah, kita lihat di sini HO-nya, hipotesisnya yang akan kita masukkan di sini adalah HO-nya tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. HO itu isinya adalah tidak ada perbedaan. Proporsi perokok antar mahasiswa keperawatan, IKM, dan radiologi misalkan.
Kemudian untuk HA-nya, HA itu hipotesis alternatif, itu ada perbedaan proporsi perokok antara mahasiswa keperawatan, IKM, dan radiologi. Untuk nilai alfanya di sini adalah yang digunakan 0,05. Jadi berarti confidence intervalnya berapa? 95%. Nah, uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Nah, untuk data yang sudah ada di dalam tabel untuk mencari nilai expected dari sel. Nah kita nanti kita gunakan ini datanya di sini di tabel ini. Nah, kita masukkan nanti ke dalam rumus. Nah, rumusnya itu adalah S-sel sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total datanya. Nah, kita kerjakan sesuai dengan DF. Nah, DF ini adalah kita mencarinya dengan menggunakan B-1 dikalikan K-1. B ini adalah baris, K ini adalah kolom. Jadi, tabel tersebut itu adalah 3 kali 2. Ya, ini baris kali kolom. Jadi, barisnya itu ada 3 kali 2. Karena di sini perokok dan tidak perokok. Jangan yang dihitung ininya. Namun yang ini. Jadi 3 kali 2. Seperti itu. Maka didapatkan DF. Maka kita masukkan rumusnya di sini DF. Aduh. Akan selesai 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Saya percepat. Jadi, maka DF-nya 3 kurangi 1 dikalikan 2 min 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, S-nya ini, S-sel untuk B1 kali K1, berarti B1 ini adalah 25. Oh, sorry. B1 kali K1 ya. Baris ke-1 dikalikan K1. Jadi, jumlahnya ini baris K1 dikalikan totalnya baris ini. Berarti ini dikalikan ke sini, kemudian dibagi jumlahnya total. Kemudian yang IKM juga seperti itu, 100 dibagi 100, 100 dikali 100 dibagi 250. Kemudian yang ini juga 75 dibagi 150 di 75 dikali 150 dibagi 250, seperti itu. Nah, nanti untuk hasilnya bisa dilihat di sini 30 untuk B1 kali K1, kemudian untuk B2 itu adalah sebesar 40. Nah, S-nya ini sama dengan subtotal baris dibagi total data. Ya, sama ya seperti ini. Kemudian subtotal kolom dibagi total data. Ini hanya untuk yang 2 sel. Kalau ini hanya untuk yang 2 sel. Jadi yang kita lihat ini aja nanti untuk contohnya yang lebih dari 2 kali 2. Nah, yang terakhir adalah uji independensi. Uji independensi ini contohnya, misalkan dalam bidang ekonomi dan pendidikan, kita tidak bisa menduga bahwa keadaan ekonomi seseorang tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikannya. Atau sebaliknya, keadaan ekonomi seseorang terkait erat dengan tingkat pendidikannya. Maka hipotesisnya kita buat HO-nya tidak ada kaitan. Kemudian HA-nya ada kaitan, atau bisa juga ada hubungan atau ada perbedaan seperti itu, disesuaikan. Nah, kemudian yang kedua, lakukan penelitian dan kumpulkan data. Nah, yang terkumpul ini adalah yang terkumpul dari hasil dari penelitian kita. Yang di bawah garis kemiskinan itu yang tidak tamat SD itu ada 8. Di atas garis kemiskinan yang tidak tamat SD ada 4. Totalnya adalah 12. Kita total ke kanan, total yang untuk barisnya, kolomnya, kemudian yang untuk baris kita totalkan juga di sini. Ke bawah seperti itu. Nah, kemudian total terakhir di sini adalah 130. Nah, kita lihat di sini berarti kalau tadi didapatkan hasil seperti ini, nilai E dan O-nya kita bisa dilihat tadi dimasukkan rumusnya ya Bapak Ibu ya. Untuk rumus ini ya E sel B1 kali K1 seperti itu. Nah, ini bagi berarti untuk tidak tamat SD di bawah garis kemiskinan berarti 12 kali 48 dibagi 130. Ya, didapatkan hasil seperti ini. Nih. Nah, nanti untuk E-nya
Nah, ini adalah yang dimasukkan di expected-nya. Kemudian, yang observe. Kemudian yang expected-nya nanti bisa dihitung menggunakan nilai ini. 12 kali 48 dibagi 130. Berarti ini 12 kali 48 dibagi 130 untuk mencari yang di bawah kemiskinan tidak tamat SD. Kemudian di atas garis kemiskinan tidak tamat SD kita kalikan 12 kali 82 dibagi 130. Seperti itu dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, kita bisa nanti setelah kita menghitung tadi nilai expected dan observe-nya, kita bisa lihat nilai chi-square-nya. Nah, kriteria dalam pengambilan kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa chi-square atau x kuadrat hitung itu adalah 26,586. Jadi dari nilai x hitung tadi, kita ini dari terakhir ini adalah didapatkan hasilnya 26,586. Itu lebih besar dari x kuadrat tabel. Nah, ini nanti untuk x tabelnya akan saya share ya Bapak Ibu. Nah, sama dengan 9,49. X tabelnya itu adalah 9,49 di sini. Sehingga kita harus menerima HA. Kalau HA diterima berarti ada kaitannya, ada hubungannya. Karena X hitung ini adalah 26,586. Ini hasil X hitung yang kita hitung dengan menggunakan rumus lebih besar dari X tabel. X tabelnya adalah 9,49. Jadi X hitung lebih besar dari X tabel. Sehingga kesimpulannya HA diterima dan HO ditolak. Jadi ada hubungan atau ada kaitan atau ada perbedaan dan seterusnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu untuk materi perkuliahan untuk chi-square ya.